I'll never slow up, no I don't take shit, I got no love. Malam. Saya tahu Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo angkat bicara soal persiapan Timnas U17 Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia tidak punya banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, Indonesia baru ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Juni lalu. Sementara Piala Dunia U17 2023 sudah kick-off pada 10 November 2023. Hal itu yang membuat PSSI mengebut persiapan Timnas U17 Indonesia. PSSI sudah menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia dan bakal melakukan seleksi pemain. Dengan waktu yang sangat singkat, jalur naturalisasi bisa jadi salah satu alternatif untuk mengakselerasi kualitas Timnas U17 Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sudah dikebut mulai saat ini. Tak hanya berlaku untuk cabang sepak bola saja, seluruh cabang olahraga di bawah Kemenpora bakal mendapatkan hak yang sama. Tentu, kebijakan ini untuk mempercepat datangnya prestasi untuk Indonesia di turnamen internasional. Soal pemain diaspora, memang sekarang ini kita arahnya di seluruh cabang olahraga, ujar Dito Aryo Tejo di Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 5 Juli 2023, kepada awak media termasuk Bola Sport. Agar tidak hanya sepak bola, kita memprioritaskan, sebagai jalan shortcut, menuju prestasi, adalah warga-warga diaspora, artinya warga keturunan atau yang memiliki darah dari Indonesia, imbuh Dito. Meski begitu, pihaknya mengaku masih belum menerima data pemain-pemain yang bakal diajukan untuk proses naturalisasi oleh PSSI. Pihaknya mengatakan bahwa PSSI masih menggodok nama-nama yang akan diajukan Kemenpora. Ini kita data, ini PSSI sedang godok, ujar Dito Aryo Tejo. Ini kita menunggu tim teknisnya saja, ujarnya. Sejumlah nama sudah dikait-kaitkan bakal menjalani proses naturalisasi. Nama pertama tentu Elber Jardim yang saat ini tampil di Sao Paulo FC. Rasul Camara juga disebut-sebut bakal diajukan oleh PSSI dan Kemenpora untuk menjalani proses naturalisasi. Diharapkan proses naturalisasi bisa membantu prestasi Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Apalagi Timnas U17 Indonesia belum tampil secara kompetitif sejak Oktober 2022. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo bocorkan bantuan dari pemerintah untuk Timnas U17 Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Skuad asuhan Bima Sakti tersebut dipastikan tampil di Piala Dunia U17 2023 karena status tuan rumah. Piala Dunia U17 2023 sendiri bakal dilaksanakan pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan bahwa persiapan Timnas U17 Indonesia untuk ajang prestisius tersebut bakal ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dito Aryo Tejo saat menghadiri acara di Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu, 5 Juli 2023, kepada awak media termasuk Bola Sport. Kalau TC, persiapan, dari cabang olahraga, manapun. Pasti dari Kemenpora memberikan seluruh cabang olahraga yang mengikuti perhelatan dunia, ujar Dito Aryo Tejo. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, bakal segera menyiapkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U23 2023. Terdapat beberapa nama striker yang bisa dibawa untuk memperkuat lini depan skuad Garuda Muda. Shin Tae-yong memang telah ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menukangi Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal menukangi tim Merah Putih di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini merupakan keputusan baru Erick Thohir setelah sebelumnya pernah menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia.
Akan tetapi, ternyata Indra Syafri ditunjuk untuk menukangi timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan buat tampil di Asian Games 2023. Tentu saja keputusan ini awalnya mengejutkan karena sebelumnya seusai membawa pulang medali emas SEA Games 2023, Indra Syafri dipilih menjadi pelatih timnas U23 Indonesia. Namun, terbaru ada perubahan karena Ketum PSSI tak ingin ada bentrok dalam pemanggilan pemain. Pasalnya, agenda Piala AFF, kualifikasi Piala Asia U23, dan Asian Games sangat mepet. Dengan begitu, Erick Thohir harus mengambil keputusan ini untuk menjaga fokus pelatih. Shin Tae-yong bakal kembali menukangi timnas U23 Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu pun tak lama lagi akan segera membentuk skuad Garuda Muda untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Sebelum memanggil para pemain dalam pemusatan latihan timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sudah memantau beberapa pertandingan pada pekan perdana Liga 1 2023 hingga 2024. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut menonton laga perdana Bali United melawan PSS Sleman di Bali, 1 Juli lalu. Selain laga tersebut, pelatih yang akrab disapa ST juga memantau pertandingan Persija Jakarta versus PSM Makassar di Jakarta, 3 Juli. Sebenarnya hal ini bukan pertama kalinya Shin Tae-yong langsung turun memantau pemain untuk mencari skuad terbaik buat timnas Indonesia. Dalam pencarian tersebut, pelatih asal negeri ginseng itu bisa memboyong beberapa penyerang atau striker yang sedang tampil ganas. Shin Tae-yong memang menjadi salah satu pelatih yang paling mengalami kesulitan dalam mencari penyerang murni. Ini terjadi tak hanya di tim senior. Saat membentuk timnas kelompok usia, dia pun cukup mengalami kesulitan mencari striker. Namun, setelah Liga 1 kembali dimulai, ada beberapa pemain yang bisa diboyong oleh ST. Tak hanya pemain lokal, pemain naturalisasi pun tak boleh dilupakan oleh pelatih berusia 53 tersebut. Oleh karena itu, untuk menghadapi ajang yang bakal berlangsung di Thailand mulai 17 Agustus 2023, Shin harus mencari pemain terbaik. Ramadan Sananta memang akhir-akhir ini menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian seusai tampil memukau di SEA Games 2023. Tak hanya di SEA Games 2023, saat memulai kompetisi dengan tim barunya, Persis Solo, pemain muda ini telah mencatatkan 3 gol di laga pramusim dan 1 gol di Liga 1. Sananta sukses menyerangkan gol ke gawang Persebaya Surabaya pada menit ke-63. Gol perdana tersebut semakin membuktikan bahwa dia merupakan salah satu striker yang harus dipertimbangkan Shin Tae-yong. Meski masih berusia muda, Hoki Caraka memang selalu mendapatkan kepercayaan untuk menjadi juru gedor timnas U20 Indonesia. Untuk itu, Shin Tae-yong bisa ikut membawa pemain muda ini agar bisa menambah pengalaman dan lebih berani lagi ke depannya. Apalagi, timnas U23 Indonesia diharapkan bisa lolos ke Piala Asia U23 2024. Erick Thohir berharap ajang Piala AFF U23 bisa dimanfaatkan menjadi turnamen persiapan bagi pemain muda. Situasi ini tentu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh ST untuk memberikan menit bermain kepada pemain muda seperti Hoki Caraka. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dihadapkan pada 2 agenda setelah ditunjuk menangani timnas U23 Indonesia. Kabar pelatih asal Korea Selatan itu bakal melatih diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Jadi gini, kontrak Shin Tae-yong itu, dalam kontraknya ya, Pak Ketum, Erick Thohir, sudah jelaskan, ucap Arya Sinulinga saat dikonfirmasi, Rabu, 5 Juli 2023. Kontraknya adalah memegang U23 dan senior. Maka yang berhubungan dengan U23 dipegang Shin Tae-yong, termasuk timnas senior jadi AFC U23, AFF U23, termasuk timnas senior, kata Arya Sinulinga. Sementara itu, Indra Syafri akan menangani timnas U20 Indonesia dan timnas U23 Indonesia di Asian Games 2023 yang digelar di Hangzhou, 23 September hingga 8 Oktober 2023. Di mana Indra Syafri akan menurunkan pemain timnas U20 Indonesia. Shin Tae-yong yang ditugaskan untuk menangani timnas U23 Indonesia bakal dihadapkan 2 agenda pada tahun ini. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023.
Pada ajang ini, Timnas U23 Indonesia akan bertemu rival bebuyutan, Malaysia. Timnas U23 Indonesia dan Malaysia berada di grup B bersama Timor Leste. Pada Piala AFF U23 2023, ada dua tim yang tidak berpartisipasi, yakni Singapura dan Australia.